Dia tahu I have to make the audience who don't know me at least like me first. Melalui penjelasan Anda di kontennya itu, buat si audience semakin mau beli produk Anda. Oke, saya kasih satu kisah nyata ya Ola ya, sebuah kisah nyata. Ini ceritanya lebih dari 10 tahun yang lalu lah. Kami bawa seminar, zaman dulu kan seminarnya banyak orang, 5.000 orang gitu ya. Dan satu event kan ada 4 narasumber gitu ya. Sering kita duet dengan Pak Tung lah, Pak Andri Wongso lah, yang rame-rame gitu lah. Oke. Nah ini ada satu event, seminar sehari, 5.000 orang. Waktu itu masih The Secret itu masih hot-hotnya lah itu ya, oke, Law of Attraction gitu ya. Jadi kami buat seminar 4 narasumber, satu adalah saya, satu adalah Pak Adi Gunawan, Dr. Lula Kamal ya, dan satu lagi pembicara asing Mr. Paul Dunn dari Australia. Oke, audiensnya 5.000 orang itu sudah kenal lah dengan saya, sudah tahu lah Pak Adi Gunawan, apalagi Dr. Lula Kamal semua udah kenal, betul ya. Jadi waktu kami naik ke panggung, waktu MC kenalkan kami naik ke panggung, audiens tepuk tangan lah, ya, aplaus, sambut kami, ya. Nah, karena kami udah terkenal nih. Si Paul Dunn nih dari Australia, kita belum pernah kenal dia, ya, audiens juga nggak tahu ini manusia ini seperti apa, dan harus pakai penterjemah lagi, oke ya. Waktu MC panggil dia, tahu nggak Ola? Dia sudah siapkan 5 orang, ya memang panitia ya, panitia usher gitu ya. Dia sudah siapkan 5 orang, masing-masing pegang satu kantong kresek, yang kresek warna hitam, kantong kresek sampah itu loh. Ya oke. Nah di dalamnya itu ada boneka-boneka soft toys ya, yang souvenir-souvenir di tempelan kulkas lah, gantungan kunci lah, yang kangaroo, koala, ya gitu-gitulah. Kalau kita keluar ke Australia kan bawa pulang ke souvenir ya. Oh itu sudah satu kantong itu penuh dengan souvenir, dan ada 5 kantong dan 5 usher itu sudah di sudut-sudut berbeda di ruangan auditoriumnya. Begitu Paul Dunn masuk, itu dan dia lempar souvenirnya ke audience. Wah, souvenirnya, wah, semua pada rebutan ya. Over there, ya, over there. How many of you don't have? Wah, dia lempar lagi ya. Of course, nggak semua dapat lah. Ya, tapi rebutan sampai setiap sudut dapat. Oke, everybody sudah dapat. Ya, happy. Begitu masuk naik ke panggung, halo Indonesia, seluruh auditorium, halo, gila. Kita ini udah bekerja lebih dari 10 tahun baru orang sambut kita. Orang ini masuk belum lagi 3 menit, orang lebih suka dia daripada kita. Itu karena dikasih boneka gitu ya. Ya, pokoknya lakukan sesuatu yang menyenangkan orang, betul. Nah, okay, so ini dia kan tujuannya supaya orang attract ke kita dulu kan. Nah, jadi kalau berdiri berempat, at the moment belum pun dia buka mulut bawa konten, kami berdiri di 4, dia udah lebih populer daripada kami loh. Iya, dia belum buka mulut. Belum. Nah, karena dia tahu, I have to make the audience who don't know me at least like me first. Betul kan? Nah, itu dia mengerti tujuan opening. Ya, banyak orang presentasi. Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Nama saya Tony. Hari ini saya memperkenalkan produk kami, moga-moga bermanfaat. Aduh, ngantuk dah. Lanjut, kita lanjut ya, jurus yang kedua. Tadi di bagian opening sendiri ada 2 struktur yang harus bagus, yaitu membuat mereka suka dan kemudian membuat mereka jadi mau tahu lebih jauh lagi tentang apa yang kita sampaikan, karena terasa banget dan yakin ini bermanfaat banget nih. Right. Iya. Yes, ya. Dan itu dia ya, begitu sudah suka ya. Apa ya tadi kesan pertama ya? Kesan pertama ya. Selanjutnya terserah Anda. Nah, oke, sekarang kita masuk ke jurus kedua selanjutnya ya. Terserah Anda. Nah, terserah kita ini adalah pasti di kontennya kita ada banyak hal yang mau kita sampaikan ya, tentang perusahaan kita lah ya,
kelebihan-kelebihan dari apa yang kita tawarkan lah, fitur-fiturnya dan sebagainya ya. Oke. Nah, selalu jelaskan apapun yang Anda mau sampaikan kepada audiens Anda. Pentingnya ingat satu kata, relevansi. Relevansi. Ya, bagaimana hal ini bermanfaat buat si audiens. Kenapa dia harus tahu gitu loh, ya? Why should I know, betul? Ya, you are telling this to me, ya. Anda kasih tahu saya bahwa Anda sudah berpengalaman 30 tahun. Oke, good. Itu what-nya 30 tahun, betul ya. Tapi audiens juga mau tanya, so what? Lalu buat saya kenapa? Apa gunanya ya? Maka setiap penjelasan yang kita berikan kepada audiens harus ditambahkan dengan kata maka dari itu manfaatnya buat bapak-bapak ibu-ibu adalah gitu ya. Jadi apapun yang Anda sampaikan harus dihubungkan, jembatani dengan kata maka dari itu manfaatnya buat bapak ibu adalah. Oke, nah kalau Anda sampaikan sesuatu, oke, kami punya 27 cabang di seluruh Indonesia, oke, dan Anda tidak bisa cari, maka dari itu manfaatnya buat audiens apa ya? Kalau Anda tidak tahu manfaat buat dia apa, berarti yang Anda sampaikan ini barusan nggak relevan buat audiens. Oke, so jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah melalui penjelasan Anda di kontennya itu buat si audiens semakin mau beli produk Anda atau semakin mau mendukung Anda, semakin mau, betul ya? Ya, semakin mau. Tetapi tujuan dari kontennya adalah supaya setelah penjelasan Anda, audiens lebih dekat, mendekati. Ya, tadinya jaraknya antara kita sama dia sejauh ini, tapi melalui penjelasan dia lebih dekat gitu loh. Oke, sehingga dia semakin mau. Dan yang buat orang semakin mau adalah manfaat buat dia, relevansi. Dan buat dia sadar bahwa relevansi itu Anda harus kasih kalimat maka dari itu manfaat buat Bapak dan Ibu. Ya. Oke, Pak James melihat yang menjadi blunder di bagian yang kedua ini apa yang sering kali dibuat nih Pak James? Yang jadi blunder itu secara umum adalah si presenternya selalu lebih banyak mikirkan diri sendiri. Oh, okay. Apa yang harus saya sampaikan, ya? Apa yang dia khawatirkan kontennya, dia khawatirkan kelancarannya, ya. Tapi nggak terlalu memikirkan bagaimana konten ini menjawab problemnya customer. Jadi dia cenderung lebih menempatkan diri di posisi dia, di kekhawatiran dia, di groginya dia, daripada bagaimana kalau di audiensnya, si calon pembeli, calon pendengar, apa yang mereka butuhkan. Oke, ya. So kalau saya bawa presentation, of course saya pikirkan konten, tapi setiap saat saya pikirkan bagaimana konten ini akan bermanfaat buat audiens. Nah, apa caranya untuk mengulik sendiri kita bisa mendapatkan gambaran ya, misalnya bahwa ini akan bermanfaat atau berguna buat customer kita, nasabah kita, barangkali konsumen, audiens kita Pak James. Oke, kalau ada dua skenario di sini ya Ola ya. Kalau saya diundang presentasi ke perusahaan atau sebuah acara ya, selalu saya harus tahu siapa audiensnya, levelnya seperti apa, apakah pengusaha, owner, manajemen, atau yang dikirim adalah operational staff, ya orang sales atau orang whatever, ya siapa audiensnya, level mereka, ya dari sana saya ada gambaran kepentingan mereka, oke? Dan isu kalau saya sudah tahu, oke, yang datang adalah business owner, pasti kurang lebih saya sudah tebak problem-problem yang dihadapi business owner dalam kondisi sekarang seperti apa, dan apa solusi yang mereka perlu. Sebaliknya, kalau audiensnya adalah operational staff, apa problem yang mereka hadapi, dan apa solusi yang mereka perlu. Gitu. Okay? Itu kalau seminar ya.
Tapi kalau saya harus presentasi di depan klien supaya bisa dapat ACC dari mereka, oke, kami pakai jasa Pak James gitu ya. Justru sebelum saya presentasi, saya sudah fact finding dulu. Harus cari tahu apa problemnya, apa keinginannya, apa kebutuhannya, apa kepentingannya, dan sebagainya. Dan masing-masing yang hadir, siapa orangnya hadir, apakah personalia yang hadir, marketing manager yang hadir, dan keuangan yang hadir, dan masing-masing orang yang hadir itu kan punya kepentingan-kepentingan beda-beda. Ya, saya sudah harus tahu dulu. Baru berdasarkan itu saya siapkan presentasi. Jadi saya nggak pernah pergi ke satu perusahaan ya untuk mempresentasikan training saya dan mereka bilang, oke Pak James, terima kasih atas waktu dan kesempatan Pak. Boleh tolong jelaskan kepada kami apa saja training yang Pak James tawarin. Nggak bakalan saya ngomong, nggak bakalan. Oke, bayangin pasien pergi ke dokter, dok silakan jelaskan apa saja obat yang dokter punya. Kan gila. Ya. Nggak pernah saya mau, nggak pernah. Oke, ya Pak James ada yang saya bantu, ada yang bisa saya bantu dan saya bilang begini loh Ola. Terima kasih Bapak membantu saya ya. Justru saya hadir supaya kita diskusi-diskusi. Mana tahu training saya bisa bantu Bapak. Ya. Jadi artinya apakah itu ini kita mau presentasi kepada audiens besar atau kalau ini kepada klien, ya kita penting tahu siapa yang akan kita hadapi ya Pak James ya. Apakah yang kita akan presentasikan itu adalah pihak misalkan di level tertentu gitu ya, atau orang operasional tadi seperti yang Pak James katakan. Jadi kita sudah mulai bisa membayangkan atau menggali-gali lah kira-kira ini apa sih permasalahannya gitu ya Pak James ya. Iya. Siap. Dan kalimat terakhir dari Ola itu, apa masalah mereka dan bagaimana apa yang mau kita sampaikan itu jadi solusi buat mereka. Itu di sanalah relevansinya kan. Dan karena ada relevansi, maka orang, ini bagus ini bermanfaat ini. Ada apa lagi nih? Ada apa lagi yang bakal bermanfaat? Jadi orang stay to listen gitu loh. Tapi kalau sudah 4 kalimat, 5 kalimat sama sekali nggak ada relevansi. Ini sampai jam berapa sih? Pipis yuk. Dan orang pipis nggak balik-balik gitu loh ya.